Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman nutritionist dietitian ya. Ya, jadi untuk sesi ketiga ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan workshop seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Dr. Aris dan Mas Nazif. Jadi di sesi ini akan ada beberapa soal aplikatif yang kita akan lakukan bersama untuk materi terkait dengan mengukur lebih akurat dengan beban glikemik. Kita sudah mendapatkan kalau saya tuh seperti mendapatkan pencerahan ya dari materi Dr. Aris bahwa sebagai seorang nutritionist dietitian ternyata tidak hanya kita harus tahu bagaimana cara menghitung sebaran karbohidrat di dalam perencanaan diet pasien-pasien diabetes kita, tapi juga kita harus tahu apa itu indeks glikemik, apa itu beban glikemik, dan manfaat atau kegunaannya bagi kontrol gula darah pada orang-orang dengan diabetes. Lalu berlanjut kepada materi Mas Nazif yang menunjukkan beberapa teori-teori atau dasar ilmiah juga terkait dengan perhitungan indeks glikemik dan beban glikemik tadi. Nah, giliran saya yang mengaplikasikan bagaimana kita mengukur atau bagaimana kita membantu pasien-pasien diabetes kita agar dapat mengontrol gula darahnya dengan perhitungan menggunakan beban glikemik ini. Ini adalah CV singkat saya. Lalu tadi sudah disampaikan dari dua narasumber sebelumnya bahwa yang disebut dengan indeks glikemik itu definisinya adalah merupakan suatu ukuran untuk mengklasifikasikan makanan berdasarkan pengaruh fisiologisnya terhadap kenaikan kadar gula darah. Ya, jadi indeks glikemik itu lebih kepada kadar gula darah pada bahan makanan tertentu atau bahan makanan spesifik seperti itu. Lalu sudah disampaikan juga bahwa ada 3 klasifikasi indeks glikemik, yaitu indeks glikemik dengan klasifikasi yang dikatakan rendah, kalau tadi Mas Nazif sampaikan dengan warna hijau ya, lalu sedang dan tinggi. Untuk yang rendah itu 55 ke bawah, yang sedang 56 sampai 70 dan tinggi 71 ke atas. Memang banyak sekali literatur yang menyampaikan bahwa dalam kontrol gula darah untuk pasien-pasien diabetes dianjurkan untuk memilih bahan makanan yang mengandung indeks glikemik yang rendah atau paling minimal yang sedang, seperti itu. Karena memang seperti tadi kita tahu dari definisi ini adalah kalau indeks glikemiknya rendah berarti makanan yang mengandung indeks glikemik rendah itu akan lebih mengontrol kadar gula darah. Jadi kalau naik juga tidak terlalu tinggi, kalau turun juga tidak terlalu rendah, maksudnya seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan beban glikemik? Dua narasumber sebelumnya juga sudah menyampaikan, saya hanya meringkas saja di sini, yaitu nilai yang menunjukkan respons glukosa darah setelah mengkonsumsi 1 porsi makanan yang mengandung sejumlah karbohidrat. Nah, kalau dari indeks glikemik tadi itu adalah artinya setiap bahan makanan itu yang mengandung karbohidrat ya, itu memiliki nilai glikemik tersendiri ya. Tadi sudah disampaikan ada beberapa bahan makanan tertentu. Lalu bagaimana dengan beban glikemik? Beban glikemik ini adalah respons dari gula darah kita berdasarkan apa? Berdasarkan indeks glikemik setiap bahan makanan tersebut dikalikan dengan jumlah banyaknya atau beratnya per kali makan. Contoh tadi misalnya Mas Nazif sampaikan, misalnya buah semangka itu ternyata indeks glikemiknya tinggi ya. Jadi kalau secara individu mestinya nih bahan makanan ini atau semangka ini tidak menjadi makanan pilihan para diabetisi. Tapi ternyata
setelah dihitung beban glikemiknya, karena konsumsi semangka mungkin tidak sampai jumlah gram karbohidratnya itu terlalu banyak, jadi akhirnya dalam 100 gram ternyata setelah dihitung, oh beban glikemiknya justru rendah. Kenapa? Karena memang semangka itu buah yang mengandung banyak air, sehingga walaupun indeks glikemiknya tinggi, kadar gulanya tinggi tadi, tapi karena buah tersebut mengandung banyak air, jadi jumlah karbohidrat yang ada di semangka itu lebih rendah gitu, sedikit, sehingga perkaliannya, karena beban glikemik itu adalah perkalian antara indeks glikemik dikali dengan jumlah karbohidrat yang ada di bahan makanan tersebut. Ternyata setelah kita hitung beban glikemik, oh beban glikemiknya ternyata lebih rendah gitu. Jadi ini ternyata semangka bukannya harus dihindari pada pasien diabetes gitu. Justru boleh saja mengkonsumsi buah semangka ini, tapi dengan jumlah karbohidrat yang terhitung. Karena ternyata yang tadi kita sudah dengar bersama-sama dari Dr. Aris, bahwa dengan beban glikemik yang rendah, ya, itu ternyata kontrol gula darah jauh lebih baik dan tidak terjadi yang namanya remisi diabetes yang tadi disampaikan di depan oleh Dr. Aris. Jadi dari sini kita tahu bahwa sebagai seorang nutritionist dietitian, kita tidak hanya bisa memberikan konseling kepada pasien-pasien diabetes kita tentang pemilihan bahan makanan atau jenis bahan makanan yang wah ini indeks glikemiknya tinggi, jadi tolong hindari. Kalau yang ini rendah, jadi silahkan konsumsi. Tidak hanya sampai situ. Ternyata jumlah karbohidrat yang terdapat di dalam bahan makanan tersebut juga sangat mempengaruhi. Terutama adalah jumlah karbohidrat pada saat dikonsumsi. Kalau memang jumlah pada saat dikonsumsi jumlahnya sedikit, meskipun indeks glikemiknya tinggi, dan setelah kita hitung ternyata beban glikemiknya itu tidak rendah atau masuk kategori atau klasifikasi yang rendah, itu ternyata aman buat pasien diabetes kita. Bahkan tadi Dr. Aris sampaikan itu bisa memperbaiki kontrol gula darah dan mengurangi resiko remisi diabetes, ya, seperti itu. Nah, berapa sih? Nah, ini adalah perhitungannya, ya, perhitungan untuk beban glikemik. Jadi perhitungannya seperti yang sudah disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya, ya. Jadi beban glikemik itu adalah nilai indeks glikemik makanan dikalikan dengan jumlah karbohidrat yang terkandung dalam satu porsi makanan tersebut, kemudian dibagi 100, ya. Kalau misalnya masuk ke dalam klasifikasi rendah, nah, berarti beban glikemiknya nanti akan rendah dari hasil perhitungan tadi. Cuma harus diingat, sebelum kita menghitung beban glikemik, kita harus tahu dulu yang tadi sudah disampaikan Mas Nazif, jadi available karbohidrat. Jadi karbohidrat yang tersedia. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau makanan-makanan olahan yang sudah ada nutrition fact-nya itu kita langsung bisa tahu datanya, ya. Jadi biasanya di nutrition fact itu kan ada karbohidrat, lalu nanti kalau mengandung serat, apabila kandungan seratnya 4 gram atau lebih, itu berarti karbohidrat di dalam produk makanan tersebut harus dikurangi. Lalu kalau misalnya mengandung gula alkohol, berarti setengah dari gram atau jumlah gula alkohol tersebut juga harus ditambahkan menjadi faktor pengurang dari jumlah karbohidrat yang dikonsumsi, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah kita kurangi jumlah karbohidrat dari makanan tersebut, ya, sudah kita kurangi dengan tadi itu serat yang lebih dari 4 gram atau lebih, atau separuh berat dari gula alkohol. Kalau kita sudah dapat angkanya, lalu kita hitung beban glikemik, itu nanti ada keluar angka, ya. Kalau misalnya beban glikemiknya atau hasil perhitungan kita tersebut hasilnya 10 atau kurang, berarti beban glikemiknya rendah. Kalau misalnya hasilnya antara 11 sampai 19, berarti termasuk ke dalam beban glikemik yang sedang. Dan kalau misalnya 20 atau lebih angka yang kita dapatkan dari perhitungan beban glikemik, berarti masuk ke dalam kategori makanan yang mengandung beban glikemik tinggi. Sudah disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya juga bahwa yang baik
atau yang menjadi fokus di dalam pengaturan diet sebaiknya adalah yang memiliki beban glikemik yang rendah, karena bisa karena baik dalam kontrol gula darah serta itu tadi menghindari terjadinya remisi diabetes seperti itu. Nah, kita lihat sekarang satu persatu sebelum nanti masuk ke dalam soal workshop ya, kita latihan dulu. Nah, ini ada contoh soal 1. Contoh soal 1, jadi bahan makanannya misalnya nasi putih. Tadi Dokter Aris sudah sampaikan, kita tidak makan beras, jadi kita tidak masukkan beras, tapi kita masukkan nasi karena yang kita makan adalah nasi putih. Nasi putih saya ambil berat proporsi dengan menggunakan penukar yaitu 100 gram. Ya, satu penukar, total karbohidratnya kurang lebih 40 gram. Mengandung serat 0,4 gram dalam 100 gram nasi putih tersebut, lalu 0 gram gula alkohol. Nah, indeks glikemiknya kalau kita lihat dari daftar atau list, karena ternyata kebetulan list yang kami gunakan ya, Dokter Aris, saya dan Mas Nazif itu sama, kami menggunakan yang dari Harvard ya. Nah, itu indeks glikemik untuk nasi putih tinggi, 73, masuk kategori 73. Tadi kita sudah tahu kalau di atas 71 atau lebih itu sudah masuk dalam kategori indeks glikemik yang tinggi. Nah, ini harus diingat yang menjadi baku standar ya dari indeks glikemik adalah glukosa. Ya, jadi seperti tadi sudah disampaikan Dr. Aris juga, yang menjadi baku standar dari indeks glikemik adalah glukosa. Jadi bukan roti putih ya atau makanan lain. Jadi nasi putih kalau dibandingkan dengan glukosa ya sebagai baku standar, indeks glikemik nasi putih itu adalah 73 gram ya. Nah, kita lihat di dalam perhitungannya. Kalau untuk menghitung beban glikemik, tadi sudah ada rumusnya ya, jadi indeks glikemik bahan makanan tersebut dikali dengan jumlah karbohidrat yang dikonsumsi pada saat itu ya, pada saat kita konsumsi kita mesti hitung berapa banyak karbohidratnya, lalu dibagi dengan 100 ya. Nah, ternyata setelah kita hitung-hitung angkanya 29. Berdasarkan klasifikasi dari beban glikemik, kalau lebih dari 20 itu masuk kategori beban glikemiknya yang tinggi ya. Artinya kalau kita mau tahu berapa besar beban glikemik nasi putih yang dikonsumsi sebanyak 1 penukar ya, ternyata kalau kita masukkan kategori dalam kategori beban glikemik, ternyata nasi putih per penukar 100 gram itu mengandung beban glikemik yang tinggi. Nah, ini ya. Lalu kita lihat contoh soal 2. Contoh soal 2, bahan makanannya adalah pisang Ambon. Beratnya sama-sama 100 gram. Ya, tapi pada pisang Ambon yang 100 gram, hanya mengandung karbohidrat sebanyak 20 gram. Ya, lalu ada seratnya sekitar 2 gram dan gula alkoholnya 0. Indeks glikemik dari pisang itu sendiri adalah 51 atau masuk kategori sedang. Nah, jadi dengan berat yang sama dengan nasi putih tadi, tapi dengan indeks glikemik yang berbeda, kalau nasi putih tadi 73, kalau pisang Ambon ini adalah 51, nah, itu berbeda, serta juga berbeda berat karbohidrat untuk 1 kali makan 100 gram. Ya, kita lihat. Oh, ternyata pisang Ambon per buah dengan berat 100 gram itu masuk ke dalam kategori mengandung beban glikemik yang rendah. Artinya apa? Artinya memang lebih dianjurkan dengan berat yang sama, tapi jumlah karbohidrat yang berbeda, beban glikemik pisang Ambon itu lebih rendah daripada beban glikemik nasi. Seperti itu ya. Sepertiganya bahkan ya, kalau tadi kan 29 ya nasi putih dengan 100 gram dibandingkan dengan pisang Ambon yang 100 gram juga, ternyata beban glikemiknya sepertiga dari nasi putih tadi. Ya.
Nah, ini adalah yang tadi saya sampaikan beberapa daftar makanan, bahan makanan single ya. Jadi bahan makanan single, jadi bukan meal atau bukan dalam bentuk makanan misalnya sarapan atau makan siang atau makanan campuran. Jadi ini single. Nah, ini adalah beberapa data dari nilai indeks glikemik bahan makanan yang biasa kita konsumsi. Nah, sumber yang Dr. Aris pakai, Mas Nazif dan saya itu sama, kami menggunakan Harvard Health Publishing tahun 2020, meskipun data aslinya itu dari Atkinson FS et al. Tahun 2008. Ya, dilihat di sini. Nah, yang jadi catatan juga teman-teman nutritionist dietitian, memang tadi ada latihan yang disampaikan oleh Mas Nazif, bagaimana cara menghitung indeks glikemik dan beban glikemik pada makanan campuran atau meal, makan besar ya. Kalau di tabel ini kan terlihat satu jenis bahan makanan kandungan indeks glikemiknya. Memang selama ini yang praktek kita sehari-hari dalam menghitung indeks glikemik total atau beban glikemik di dalam makanan campuran itu caranya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Nazif ya. Jadi kita hitung individunya dulu masing-masing, lalu kita hitung ulang komposisi untuk total karbohidrat per meal tadi, baru nanti kita hitung beban glikemiknya. Tapi ternyata banyak jurnal atau literatur yang menyatakan bahwa estimasi perhitungan indeks glikemik dan beban glikemik menggunakan cara yang tadi kita pelajari itu tidak akurat, kurang akurat ya. Jadi mereka menganjurkan kalau misalnya kita mau mengetahui indeks glikemik sarapan, misalnya roti putih ditambah telur ditambah cereal misalnya atau apa, nah itu mestinya makanan meal tersebut dihitung ulang di dalam lab atau dihitung ulang indeks glikemiknya sebagai satu makanan baru seperti itu. Jadi tidak menggunakan estimasi yang seperti selama ini kita lakukan. Tapi alangkah sangat repotnya ya dan sangat mahalnya kalau kita menggunakan rekomendasi tadi. Tapi memang yang paling terbaik dalam menghitung indeks glikemik pada makanan meal atau makanan campuran adalah dihitung kembali atau dicek kembali di laboratorium. Jadi tidak dengan estimasi yang tadi sudah disampaikan Mas Nazif yang memang selama ini kita lakukan. Saya juga rada-rada kaget juga ya, oh ternyata yang selama ini kita lakukan untuk mengestimasi total glikemik indeks dan beban glikemik untuk menghitung makanan campuran, ternyata yang kita lakukan estimasi itu ternyata kurang tepat untuk kita gunakan angkanya begitu. Ya, karena tadi kita tahu dari Mas Nazif disampaikan bahwa dari teknik pemasakan, ya, dari jenis karbohidrat, lalu faktor-faktor yang lain itu ternyata bisa mempengaruhi indeks glikemik, sehingga memang direkomendasikan oleh jurnal-jurnal yang terupdate bahwa kalau untuk menghitung indeks glikemik makanan campuran itu harus ya dicek ulang ke lab begitu. Jadi makanannya dicampur, lalu nanti dimasukkan ke dalam laboratorium untuk dicek makanan campuran itu atau meal tersebut mengandung indeks glikemik berapa, seperti itu. Baik, kita sekarang masuk ke soal workshop. Nah, siang ini saya akan mengajak teman-teman nutritionist dietitian untuk menghitung atau apa ya namanya memecahkan ya soal workshop. Saya punya 4 soal workshop. Jadi silahkan teman-teman persiapkan alat tulis, kalkulator ya. Ini yang nanti tadi saya sudah sampaikan ke Mas Natra, moderator, bahwa bagi yang bisa menjawab soal workshop ini kan ada 4 soal, jadi mungkin ada disediakan 4 hadiah ya Mas Natra ya, 4 soal workshop.
kita akan kerjakan bersama. Nanti silahkan teman-teman yang siapa cepat dia dapat dan benar, siapa cepat dan benar dia dapat, seperti itu ya. Baik, soal pertama. Mohon maaf, ini resepnya saya pakai bahasa Inggris ya, karena ceritanya mau rada-rada apa ya, karena menu perbandingannya itu juga pakai bahasa Inggris, jadi ya udah saya bikin bahasa Inggris. Padahal mas sebenarnya ini cuman nasi goreng pakai irisan apa nih, carrot, ini wortel ya, nasi goreng spesial. Ini ya, nasi goreng spesial. Sorry, bihun. Iya, kan. Soalnya rice noodle bihun, bener mas. Ini saya yang bikin resepnya, saya yang lupa, sorry ya. Karena kebiasaan kalau sarapan itu makan nasi goreng ya, jadi ngomongnya nasi goreng. Ya, ini bihun ya. Jadi bihun goreng spesial dengan irisan wortel ya. Jadi bahan makanannya adalah bihun 50 gram dengan kandungan karbohidratnya 40 gram ya, dan indeks glikemiknya 53. Lalu karena spesial, biasanya kalau spesial kan pakai telur ya, makanya ditambahkan telur 1 butir. Nah, kandungan karbohidrat tidak ada di dalam telur ya, juga tidak ada glycemic index di dalamnya. Lalu ada wortel diiris, wortel sebanyak 25 gram, kandungan karbohidratnya adalah 1,25 gram dengan indeks glikemiknya 39. Lalu untuk menumis ya, atau menambahkan supaya gurih pada bihun goreng spesial ini, jadi kita juga tambahkan minyak sayur 1 sendok teh yang tidak mengandung karbohidrat dan tidak memiliki indeks glikemik. Nah, pertanyaan pertama dan kedua ini pertanyaan borongan ya untuk yang menjawab soal workshop 1, yaitu hitung estimasi kandungan energi dan zat gizi mikro. Jadi kandungan energinya berapa nih? Nah, merujuk dari mana? Teman-teman kan sudah, mungkin sama panitia sudah di-share ya, bahan makanan penukar ya. Sudah di-share kan? Jadi kalau bihun 50 gram, energinya berapa? Dan yang ditanya zat gizi mikro. Jadi, proteinnya, karbohidratnya, lemaknya berapa? Ya, total dari bahan makanan yang ada di menu ini. Ya, jadi mohon dihitung estimasi kandungan energi dan zat gizi mikro. Lalu soal kedua, hitung estimasi beban glikemik. Ya, estimasi beban glikemiknya berapa? Seperti itu. Ini kalau saya lihat sudah lumayan banyak Bu yang angkat tangan, apa sudah beres ya? Nanti Mas. Nanti. Jadi kita baca dulu soalnya semua, empat-empatnya. Setelah itu nanti kita kasih waktu ya. Kalau misalnya kalau sudah banyak yang angkat tangan berarti sudah selesai semua ya. Berarti begitu selesai membacakan soal nggak perlu dikasih waktu lagi mungkin ya teman-teman ya. Kayaknya gitu. Jadi ya, nah nanti kalau sudah 4 soalnya terjawab ditanyakan, baru nanti kita tunjuk siapa yang mau menjawab, begitu ya Mas Natra ya. Sepakat, baik. Nah, ini adalah soal workshop pertama. Jadi silahkan teman-teman siapkan alat tulis, lalu tuliskan jawaban yang benar ya, dan lengkap. Pertanyaan pertama untuk workshop 1 ini adalah hitung estimasi kandungan energi dan zat gizi makro. Ya. Lalu yang kedua, hitung estimasi dari beban glikemik. Ya. Baik. Sekarang kita lanjut ke soal workshop kedua. Nah, soal workshop kedua, karena siang ini kita ditemani oleh teman-teman dari Nutrifood, jadi saya mau ceritanya melihat nih salah satu produk dari Nutrifood yang hampir mirip-mirip dengan resep kita tadi ya. Jadi saya lihat-lihat, oh ternyata dari yang diberikan oleh teman-teman Nutrifood terkait produk-produknya ya, itu saya lihat oh ternyata ada nih special fried shirataki noodle with sliced carrot. Jadi ada namanya shirataki noodle, kita ambil lalu kita buat menu yang mirip dengan menu kita tadi ya. Jadi kita menggunakan shirataki noodle 1 bungkus.
di mana karbohidratnya itu adalah 71 gram, ya, lebih banyak daripada yang tadi ya. Kalau menu kita kan hanya 40 gram ya karbohidratnya, karena satu penukar bihun ya. Lalu indeks glikemiknya ternyata 0 ya, dan tetap pakai karena spesial jadi pakai telur, jadi kita menggunakan telur ayam 1 butir dan wortel iris 25 gram. Kenapa kok di menu yang pertama ada minyak, kok kalau di shirataki noodle ini tidak ada? Karena memang sudah ada teknik pemasakan di menu shirataki noodle tidak menggunakan minyak ya. Seperti itu. Nah, soal kedua ini hampir mirip pertanyaannya dengan soal workshop pertama, tapi untuk menu yang kedua ya, yaitu hitung estimasi kandungan energi dan zat gizi makro, lalu hitung estimasi beban glikemiknya. Seperti itu ya. Baik, lalu sekarang kita lanjut ke pertanyaan soal workshop ketiga ya. Nah, pertanyaannya adalah, ini saya sengaja bedakan warnanya supaya agak lebih bisa diingat ya. Bandingkan nilai dari kandungan energi dan makronutrien serta beban glikemik dari kedua menu tersebut ya. Apakah ya dibandingkan aja, kalau dibandingkan kan berarti harus diletakkan atau disejajarkan ya. Bagaimana kandungan energinya, bagaimana kandungan makronutriennya, ya, untuk dua menu tadi, ya. Baik. Lalu kita lanjut ke pertanyaan soal soal workshop 4. Manakah dari kedua menu tersebut yang lebih baik bagi pengaturan makan untuk diabetisi? Dan sebutkan minimal 3 alasan dari sudut pandang nutrisionis dietitian. Kenapa kok menu yang, kalau sudah dibandingkan, ternyata kata kita, lebih bagus menu A daripada menu yang B gitu ya, lebih bagus yang rice noodle daripada yang shirataki noodle, karena sebutkan 3 alasannya dari sudut pandang kita sebagai seorang nutrisionis dietitian yang memiliki kewajiban untuk memberikan konseling pada pengaturan makan supaya para pasien diabetes kita itu bisa kontrol gula darahnya itu bisa baik, seperti itu ya. Nah, jadi sudah 4 soal ini. Halo, wah kelihatan mukanya ini kalau Bu Veronica, Bu Laura. Selamat siang. Halo, selamat siang Bu Veronica. Iya, senang banget. Selamat siang. Silakan Bu Vero, nih dari Jakarta nih, silakan. Untuk soal nomor 4 ya, karena saya pengen menjawab ada teman yang bisa, maksudnya dari sudut pandang nutritionist dietitian, kira-kira dari dua menu ini yang mana yang lebih baik, dan kemukakan minimal 3 alasan. Kalau lebih dari 3 lebih baik. Silakan. Kalau menurut saya Ibu, untuk dari dua menu yang sudah Ibu tampilkan itu, memang dari segi untuk beban glikemik yang paling bagus itu adalah menu nomor 2 Bu, karena secara di shirataki sendiri tidak ada angka indeks glikemiknya, jadi bisa membantu mengontrol gula darah pada pasien diabetesi. Nomor 2, alasan kedua itu adalah kandungan lemak pada menu nomor 2 itu sangat rendah, atau bahkan kalau bisa dibandingkan dari yang pertama dan kedua, yang pertama itu adalah 10 gram untuk satu menu, dan yang nomor 2 itu adalah 6 gram. Jadi jauh lebih baik untuk menghindari adanya komplikasi, atau yang kita tahu kan pada diabetesi selain dari jumlah juga, dari jumlah makanan yang harus dibatasi, terkadang diabetes itu hanya fokus pada indeks glikemik. Jadi mereka melupakan yang namanya bahan-bahan lain yang bisa menjadi pencetus kenaikan gula darah seperti kandungan lemaknya Ibu. Seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiganya itu adalah dari segi kalori juga sangat kompetitif ya Ibu ya. Jadi untuk yang menu pertama itu untuk kalorinya sendiri hampir 2 kali lipat dari yang kedua. Jadi menu pertama itu kalorinya sekitar 300, yang kedua itu hanya
di batas 182 kalau hiperhitungan saya benar ya Bu ya. Jadi 3 alasan ini kenapa saya pilih menu nomor 2 itu lebih baik dibandingkan menu nomor 1. Mungkin itu saja Ibu. Ya, kita mendapatkan pemenangnya nih. Iya, benar sekali. Kebetulan Mbak Veronica juga akhirnya jadi menjawab pertanyaan untuk soal workshop 1, 2, 3, dan 4 sekaligus ya. Baik, tapi adil nggak ya Mas Tatra kalau hadiahnya dikasih semua sama Mbak Veronica? Kayaknya kita mesti bagi-bagi dengan yang 3 sebelumnya saja ya. Boleh, Iya. siap. Boleh, Jadi kita Ibu. bagi-bagi nanti bareng-bareng dari peserta yang sudah berusaha menjawab ya. Nanti mohon dibantu untuk rekan panitia Ibu Anis, boleh dicatat dulu tadi siapa yang nanya dan jawab ya. Jadi mohon dibantu untuk nanti langsung dihubungi gitu. Terima kasih Ibu Veronica. Terima kasih. Terima kasih Ibu Laura. Terima kasih Mas Tatra. Yuk. Baik, dengan tidak memperlama waktu, saya share saja jawaban dari soal workshop 1 sampai workshop 4 ya, Mas Tatra ya. Siap, Ibu. Sudah terlihat ya, Mas? Sudah aman, Bu. Baik, jadi untuk soal pertama, jawaban workshop ya yang ditanyakan adalah estimasi kandungan energi dan makronutrien serta beban glikemiknya. Jadi ini adalah jawabannya. Tadi Mbak Veronica dari peserta nomor 1 sampai nomor 3 tadi menjawabnya sekitar 100 sekian, tapi yang betul adalah sekitar 306. Seperti clue yang tadi saya sampaikan, melihat kandungan energinya adalah energi dan makronutrien itu dari lembar bahan makanan penukar ya. Jadi ini adalah kandungan energi serta makronutriennya. Tapi kalau untuk perhitungan beban glikemik teman-teman sudah keren-keren ya, sudah benar semua. Jadi indeks glikemiknya adalah ini ya 21,68 lebih tepatnya. Jadi sekitar 21,7 dan masuk kategori tinggi. Seperti itu ya. Jadi ini untuk soal workshop pertama, lalu untuk soal workshop kedua ini kita lihat dari produk yang dimiliki oleh teman-teman Nutrifood ya. Jadi total energinya adalah sekian, sekitar 181 kilokalori. Lalu untuk beban glikemiknya memang sangat rendah ya, hanya sekitar 0,5. Sehingga kalau kita bandingkan antara dua menu ini yang untuk menjawab pertanyaan workshop ketiga ya, ternyata kalau dari menu pertama dengan menu kedua, ternyata kalau kita lihat ya, ini saya jajarkan, kalau dari segi energi itu lebih rendah, dari segi protein ya tidak terlalu berbeda jauh, karbohidrat karena ini untuk alasannya adalah untuk pasien-pasien diabetes ya, jadi karbohidratnya lebih rendah, tentu akan sangat mempengaruhi nilai beban glikemik yang kita perhitungkan, lalu juga lemaknya rendah ya. Jadi ini adalah perbandingannya. Lalu yang mana yang lebih baik? Nah, yang menjawab pertanyaan workshop 4. Dari sudut pandang nutritionist dietitian, menu kedua itu lebih baik daripada menu yang pertama sebagai terapi diet untuk pasien-pasien diabetes kita. Karena apa? Tadi sudah 3 jawaban disampaikan oleh Mbak Veronica dari Jakarta. Tapi saya kurang lebih punya 4 atau 5 ya, tapi nggak apa-apa kan ini minimal 3 tadi kan ya soalnya. Jadi volume lebih besar karena memang shirataki tadi itu 70 gram ya berat keringnya, sedangkan kalau bihun tadi kan untuk satu penukarnya 50 gram. Jadi volume lebih besar sehingga kalau sudah dimasak dapat membuat rasa kenyang ya karena jumlahnya lebih besar. Lalu yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Veronica, kandungan energinya lebih rendah, tepatnya 41% lebih rendah daripada menu yang pertama, sehingga baik untuk manajemen berat badan dan kontrol asupan. Karena biasanya untuk pasien-pasien diabetes, ya apalagi diabetes tipe 2, itu juga memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas. Ya. Lalu alasan ketiga dari sudut pandang nutritionist dietitian adalah kandungan karbohidrat 50% lebih rendah ya.
sehingga baik untuk kontrol asupan dan pengaturan dosis insulin. Apalagi dengan workshop kita atau webinar kita pagi sampai siang ini untuk menghitung beban glikemik yang ternyata sangat penting untuk kontrol gula darah pasien diabetes. Lalu alasan yang keempat adalah tadi juga disampaikan oleh Mbak Veronica, kandungan lemaknya 50% lebih rendah. Sehingga baik untuk mencegah masalah asupan lemak yang berlebih seperti risiko terjadinya dislipidemia. Baik, sedangkan yang kelima, beban glikemik jauh lebih rendah sehingga baik untuk kontrol gula darah dari diet menu kedua. Demikian, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat workshop kita ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya stop share, saya serahkan ke Mas Tatra sebagai moderator.